Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, sesi yang ke-10. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melatih anak untuk bersabar. Karena bersabar adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siapapun, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Nah, anak-anak biasanya memiliki sikap egois, mudah untuk merajuk dan tidak mudah untuk bersabar. Karenanya kita perlu melatih anak-anak kita untuk bisa bersikap sabar dalam segala hal. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar itu? Saya ambil salah satu definisi yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah. Beliau menjelaskan bahwa sabar secara bahasa artinya adalah menahan diri. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya yang artinya, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Nah, maksudnya di sini adalah tahanlah dirimu untuk tetap bersama mereka. Adapun di dalam istilah syariat, sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepadanya. Jadi, bagaimana kita bisa mengajarkan baik pada diri kita sendiri selaku orang tua maupun kepada anak-anak kita yang di masa kecil itu cenderung memiliki sikap egois dan ketika meminta segala sesuatu dia ingin segera dipenuhi segala permintaannya. Maka sabar ini adalah merupakan keutamaan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sabar ini harus kita latih pada anak-anak kita. Nah, ada beberapa keutamaan sabar. Yang pertama, orang yang bersabar itu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika kondisi ini kita pahamkan kepada anak-anak kita, bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang bersabar, semoga anak-anak termotivasi untuk memiliki sifat sabar ini. Tidak menggebu-gebu, tidak gerusa-gerusu, tidak egois, minta segala hal segera dipenuhi dan segera dilayani. Yang kedua, sabar merupakan akhlak para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan pendustaan tersebut. Dan mereka pun disakiti sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 34. Jadi para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk Nabi Muhammad SAW banyak sekali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari umatnya. Mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang non-muslim. Namun mereka, para rasul itu tetap bersabar. Mereka tetap mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, sabar adalah merupakan keutamaan dan sikap para rasul Allah yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita.
Keutamaan yang 3, sabar akan membuahkan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Ya insya Allah kita semua menghafalnya dan sering sekali kita membacanya. Surat Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Sehingga orang-orang yang sabar itu akan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Orang yang beruntung di dunia dan insya Allah beruntung pula di akhirat kelak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami berhasil memperoleh penghidupan terbaik kami dengan jalan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan bersabar, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kita akan mendapatkan penghidupan yang baik. Karena di dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Banyak sekali perlakuan-perlakuan yang kadang membuat kita menjadi orang yang sedih, menjadi orang yang gundah. Nah, dengan kesabaran akan tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan optimis menjalani hidup. Maka kehidupan kita menjadi baik dengan kesabaran itu. Selanjutnya keutamaan bersabar. Dikatakan sabar itu merupakan separuh keimanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sabar adalah separuh keimanan. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Syekh Ali As-Shalih dalam Ad-Daw Al-Munir ala At-Tafsir surat Al-Asr ayat 3 mengatakan bahwa saling menasihati dalam kebenaran merupakan sebab untuk mengatasi fitnah syubhat. Sedangkan saling menasihati untuk menatapi kesabaran adalah sebab untuk mengekang fitnah syahwat. Ya. Jadi kesabaran itu bisa mengekang fitnah syahwat. Maka sabar ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mengekang syahwat, mengekang keinginan, ya. Mengekang nafsu menjadi sebuah tolak ukur keimanan seseorang. Nah, karena itu kita perlu menanamkannya kepada anak-anak kita. Nah, sekarang bagaimana kita melatih kesabaran pada anak-anak kita? Yang pertama tentu berikan contohnya. Bagaimana kita para orang tua memberikan contoh perilaku bersabar ini kepada anak-anak kita. Pada saat kita menghadapi peristiwa yang menegangkan, kita tetap tenang. Pada saat kita menghadapi kerewelan anak, kita tetap tenang. Pada saat kita mendapatkan musibah, kita juga tetap tenang. Maka dengan demikian, anak-anak akan melihat perilaku kita. Anak-anak akan mencontoh apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Nah, sehingga kita akan dapat menanamkan sikap sabar itu kepada anak-anak kita. Bisa juga dengan contoh orang-orang lain yang terlihat sabar di mata kita. Kita ajak anak silaturahim, kita ajak anak melihat orang-orang yang dalam kekalutannya, yang dalam ketidakberuntungannya, dia tetap mampu mengendalikan diri. Nah, sehingga anak-anak akan mendapatkan gambaran bagaimana dia bersabar. Yang kedua, latih anak untuk mampu menunggu. Ya. Menunggu
keinginannya diperoleh, menunggu kemauannya dilayani, menunggu gilirannya untuk mendapatkan sesuatu, dan seterusnya. Ada satu pengalaman antara saya dengan anak saya tentang pengalaman menunggu ini. Suatu hari anak saya meminta sebuah mainan yang sebenarnya harganya tidak terlalu mahal, tetapi saya tidak begitu saja memenuhi keinginannya untuk membeli mainan itu, karena masih banyak mainan lain yang ada di rumah. Pemicunya adalah karena setiap kali ke pasar saat itu, saya ajak anak saya untuk belanja, dan di pasar itu, di bagian depan adalah kios mainan anak-anak. Sehingga memang sangat membuat anak untuk ingin mendapatkan mainan-mainan tersebut. Nah, kemudian saya katakan kepada anak saya, boleh beli mainan itu, tetapi kita menunggu nanti setelah Idul Fitri. Dan saat itu Idul Fitri masih 6 bulan ke depan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah di rumah masih banyak mainan yang lain. Dan mainan itu bukan sesuatu yang mendesak, bukan kebutuhan yang mendesak. Maka kemudian anak saya setiap mau ke pasar dan melewati tempat itu, dia sudah mengatakan, "Oh, Sophie boleh beli mainannya nanti ya, Mi, setelah Idul Fitri." Iya. Dan alhamdulillah berhasil. Maka ketika usai Idul Fitri dan saya belikan mainan itu, dia ingat bahwa saya berjanji membelikan mainan itu setelah Idul Fitri. Pada saat setelah Idul Fitri dia mendapatkan, dia senang sekali. Di sini ada satu aspek yang lain yang kita tanamkan, menanamkan kepercayaan anak atas janji orang tuanya. Bahwa Umi tidak berbohong. Bahwa dengan menunggu aku mendapatkan yang aku inginkan. Nah, bisa juga kita ajarkan kepada anak-anak untuk mampu menunggu ini pada saat kita latih anak-anak antri, ya. Antri mendapatkan giliran tampil, antri untuk mendapatkan makanan, antri untuk bisa bermain, dan seterusnya. Pada saat anak-anak kita mampu menunggu, maka insya Allah anak-anak belajar bersabar. Dan kemampuan menunggu ini juga menjadi indikasi anak-anak mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan syahwatnya, mampu mengendalikan keinginannya. Ya. Yang ketiga, bangun pemahaman bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tidak ujuk-ujuk, ya. Tidak langsung ada begitu saja, tetapi dia butuh proses, bisa jadi proses yang panjang, bisa proses yang tidak lama, tetapi segala sesuatu itu butuh prosesnya, butuh perjalanannya, tidak instan. Nah, juga fahamkan bahwa dia bukan satu-satunya yang harus diperhatikan dan harus dilayani. Maka di sini akan mengajarkan pula sikap tenggang rasa, tepo seliro. Dia akan memiliki empati yang tinggi. Oh, ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya harus mengusahakannya. Ketika aku ingin mendapatkan sesuatu dan minta tolong kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, saya harus mampu menunggu. Bisa jadi bapak ibu, ayah ibu, umi abi tidak bisa langsung melayani saat itu juga. Nah, inilah pentingnya memberikan pemahaman pada anak bahwa segalanya butuh proses. Harus berusaha. Tidak langsung kemudian dia mendapatkan begitu saja tanpa usaha apa-apa. Nah, maka di sini anak-anak perlu kita latih, ya. Ada seorang ummahat yang ketika anaknya
menginginkan sesuatu, dia harus menulis proposal. Meski proposalnya tidak harus detail, ya. Jadi, pada bulan depan saya ingin membeli sepatu misalnya, alasannya sepatunya sudah kurang baik, sepatunya sudah kekecilan misalnya ya, dan sepatu itu sangat dibutuhkan misalnya. Nah, kira-kira sepatu yang saya inginkan harganya sekian. Nah, itu untuk anak-anak yang sudah mampu menulis, sudah tahu harga dan seterusnya. Nah, ketika anak-anak paham dengan proses, maka dia tidak gampang marah, tidak gampang dia kemudian mampu memahami kondisi bahwa dia harus menunggu, bahwa dia harus bersabar. Yang keempat, beri kepercayaan bahwa anak bisa mengendalikan sikapnya. Kadang-kadang orang tua tidak sabar melihat anak yang rewel ketika meminta sesuatu. Akhirnya langsung saja diberikan. Nah, sikap yang demikian itu mengajari anak memiliki senjata tertentu ketika minta sesuatu. Kalau sudah nangis, pasti ibu akan memberi. Kalau sudah nangis, pasti ayah akan memberi. Kalau sudah ngamuk, pasti akan diberi. Nah, akhirnya apa? Ketika dia meminta sesuatu, dia akan seperti itu. Nah, ini tidak baik. Oleh karena itu, kita beri kepercayaan kepada anak bahwa dia akan bisa mengendalikan sikapnya. Biarkan dulu ketika anak merengek meminta sesuatu. Pahamkan bahwa sesuatu yang diminta tidak harus dimiliki saat itu juga. Berikan dia kesempatan untuk mampu menunggu, bahwa menunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit itu tidak akan mengurangi, ya, tidak akan mengurangi kenikmatan dia mendapatkan keinginannya dan seterusnya. Nah, juga di sini akan berfungsi pada hal-hal yang lain. Seperti misalnya ketika anak sakit, ketika anak mengalami suatu kondisi yang dia tidak senang. Nah, ketika dia sudah biasa bersabar, ketika dia mampu mengendalikan sikapnya, maka insya Allah dia akan dapat dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang dialami. Yang berikutnya adalah tanggapi ketidaksabaran anak dengan tenang. Pada saat anak misalnya temperamen, rewel, marah-marah, jangan kemudian ditambah dimarahi. Jangan kemudian sulut kemarahan anak dengan sikap kita misalnya mencubit, membentak, dan sebagainya. Hadapi dengan tenang. Sehingga anak akan melihat ketenangan kita menjadikan anak kemudian menenangkan dirinya. Dia akan semakin mampu mengendalikan sikapnya. Terakhir, jelaskan pada anak tentang keutamaan bersabar. Di atas kita sudah membahas tentang keutamaan bersabar. Di antaranya orang yang bersabar itu dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar itu mendapatkan kebahagiaan hidup. Sabar itu adalah akhlak para rasul. Orang yang bersabar itu akan kuat keimanannya. Orang yang bersabar akan mampu menghadapi segala hal yang akan diterima di dalam kehidupan ini. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.